Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Melani Petia dengan NIM 2330621001 dari Prodi Akuntansi Non-Reguler semester 4 dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen dan dosen pengampu Bapak Andri Indrawan SEMAK. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 4 materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Yang pertama yaitu mengenai capital budgeting. Capital budgeting adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan investasi jangka panjang oleh perusahaan yang menyangkut pengeluaran modal untuk memperoleh aktiva tetap seperti mesin, bangunan, dan peralatan. Investasi ini beresiko tinggi dan tidak mudah dibalikan, sehingga keputusan harus berdasarkan evaluasi yang matang. Selanjutnya, tujuan dari capital budgeting di sini yang pertama yaitu untuk mengalokasikan dana secara efektif, yang kedua memaksimalkan nilai perusahaan, yang ketiga mengelola risiko investasi jangka panjang. Selanjutnya, karakteristik investasi modal. Jumlah dana yang besar, risiko tinggi dan tidak dapat dibalik atau irreversible. Yang ketiga, dampak jangka panjang terhadap keuangan perusahaan. Dan yang keempat, arus kas masuk dan keluar menyebar selama beberapa tahun. Sedangkan untuk proses penganggaran modal, yang pertama yaitu identifikasi peluang investasi, yang kedua evaluasi arus kas yang diharapkan, yang ketiga penentuan biaya modal, yang keempat penilaian proyek atau metode evaluasi, yang kelima seleksi proyek, dan yang keenam implementasi dan pengendalian. Di sini ada beberapa metode penilaian investasi. Yang pertama ada payback period atau PP. Payback period adalah metode yang mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas masuk tahunan. Semakin pendek periode pengembaliannya semakin baik karena menandakan investasi lebih cepat balik modal dan resikonya lebih mudah. Di sini ada rumusnya yaitu PP sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Yang kedua yaitu Accounting Rate of Return atau ARR. Accounting Rate of Return atau ARR adalah metode evaluasi investasi yang mengukur risiko antara rata-rata laba bersih tahunan terhadap investasi awal. Berbeda dari metode lain seperti NPV, NPV atau IRR, ARR menggunakan data laba akuntansi bukan arus kas. Sedangkan untuk rumusnya yaitu ARR sama dengan rata-rata laba bersih dibagi investasi rata-rata dikali 100%. Yang ketiga ada Net Present Value atau NPV. Selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Jika NPV lebih besar dari 0, investasi layak, serta menggunakan diskonto sesuai tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang keempat ada Internal Rate of Return atau IRR. Tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0 jika IRR lebih besar dibanding tingkat pengembalian minimum investasi diterima. Yang kelima, Profitability Index atau PI. Rasio antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan investasi awal. PI lebih besar dibanding 1 dibagi investasi layak. Harga transfer. Harga transfer adalah harga yang dibebankan atas pemindahan produk atau jasa antar divisi dalam satu perusahaan yang memiliki tanggung jawab keuangan. Sedangkan untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk mengukur profitabilitas antar unit, yang kedua menilai kinerja manajer divisi, yang ketiga mendorong efisiensi internal, dan yang keempat optimalisasi pajak dan penghindaran duplikasi biaya. Sedangkan untuk metode penetapan harga transfer yang pertama ada harga pasar atau market based transfer price, yaitu berdasarkan harga pasar eksternal yang berlaku. Yang kedua ada biaya penuh atau full cost, yaitu biaya produksi total tanpa margin laba. Yang ketiga ada biaya penuh plus markup, yaitu biaya produksi ditambah margin laba tertentu.
Biaya variabel hanya biaya variabel yang digunakan sebagai dasar. Dan yang terakhir yaitu negosiasi, penentuan harga atas dasar kesepakatan antar divisi. Untuk faktor penentu harga transfer yaitu ketersediaan pasar eksternal, 2. Tingkat otonomi antar divisi, yang ketiga strategi perusahaan, yang keempat perpajakan dan regulasi antar negara untuk MNC. Materi yang ketiga yaitu Activity Based Costing atau ABC. Activity Based Costing adalah sistem perhitungan biaya yang mengalokasikan biaya overhead ke produk berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya, bukan hanya volume produksi. Alasan penggunaan Activity Based Costing: yang pertama, sistem tradisional tidak akurat dalam alokasi overhead. Yang kedua, produk yang kompleks sering dibebani biaya lebih rendah dari seharusnya. Yang ketiga, membantu manajer dalam pengambilan keputusan, harga, dan efisiensi. Langkah-langkah dalam Activity Based Costing yaitu yang pertama, identifikasi aktivitas, lalu yang kedua, pengelompokan aktivitas ke dalam cost pool, yang ketiga, penentuan cost driver untuk tiap aktivitas, yang keempat, mengalokasikan biaya ke produk berdasarkan konsumsi aktivitas, dan yang kelima, menghitung tarif per cost driver. Di sini ada jenis-jenis aktivitas menurut level. Yang pertama ada unit level. Unit level adalah dilakukan setiap kali produk dibuat. Terus kalau misalnya batch level yaitu dilakukan setiap kelompok produk. Kalau produk level yaitu mendukung produk tertentu. Dan yang terakhir yaitu facility level, mendukung seluruh fasilitas. Materi terakhir yaitu tentang Balanced Scorecard atau BSC adalah sistem manajemen strategis yang mengukur kinerja organisasi secara menyeluruh dengan menyeimbangkan indikator keuangan dan non-keuangan dari 4 perspektif. Adapun manfaat Balanced Scorecard adalah yang pertama, menyelaraskan aktivitas operasional dengan visi dan strategi. Yang kedua, alat komunikasi strategi kepada seluruh level organisasi. Yang ketiga, dasar evaluasi dan pengendalian manajemen. Dan yang keempat, menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Di sini ada contoh indikatornya yaitu yang pertama, perspektif keuangan. Indikatornya yaitu laba bersih atau ROE. Yang kedua, perspektif pelanggan. Indikatornya yaitu retensi pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses internal, indikatornya yaitu jumlah produk cacat. Dan yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran, indikatornya yaitu rata-rata jam pelatihan per karyawan. Di sini ada 4 perspektif utama. Yang pertama yaitu ada keuangan atau finansial. Perspektif keuangan digunakan untuk menilai apakah perusahaan memberikan hasil yang baik bagi pemegang saham dengan indikator seperti ROI, laba bersih, dan margin keuntungan. Yang kedua, pelanggan atau customer. Indikator seperti kepuasan, loyalitas, dan akuisisi pelanggan digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketiga ada proses bisnis internal atau internal business process. Inovasi, efisiensi produksi, dan kualitas menjadi fokus utama dalam memastikan bahwa proses internal perusahaan berjalan optimal dan mendukung pencapaian tujuan. Yang terakhir yaitu pembelajaran dan pertumbuhan atau learning dan growth. Perusahaan mengembangkan kemampuannya melalui pelatihan SDM, penguatan budaya, organisasi, dan peningkatan sistem informasi guna menciptakan nilai secara berkelanjutan. Mungkin segitu presentasi dari saya. Di sini ada kesimpulan dari keempat materi tersebut. Jadi keempat konsep yang dibahas yang tadi yaitu yang pertama ada capital budgeting, ada harga transfer, ada activity based costing atau ABC, dan balanced scorecard atau BSC. Itu merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan
keuangan perusahaan secara menyeluruh. Setiap konsep memiliki peran khusus dan saling melengkapi dalam meningkatkan efisiensi, akurat informasi, dan keselarasan strategi. Mungkin segitu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.